Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Perkebunan Kahyangan Jember atau yang sebelumnya bernama PDP Kahyangan Jember sedang diinspeksi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin. Dalam temuannya, Gus Hosin mengaku kesal dengan kurang produktifnya Perumda Perkebunan Kahyangan yang selama bertahun-tahun sering merugi. Bahkan penyertaan modal puluhan miliar yang digelontorkan dari APBD Jember belum mampu membuat Perumda Perkebunan Kahyangan sehat secara keuangan. Sehingga perusahaan dengan aset 3.800 hektar lahan perusahaan ini hanya mampu mencetak laba tipis sebesar 87 juta rupiah di tahun 2024. Karena dari sekitar 36 miliar rupiah, sebanyak 80% habis untuk menggaji 1.600 orang tenaga kerja. Oleh sebab itu, Gus Hosin mengimbau kepada direktur untuk segera melakukan efisiensi pengeluaran dan mendukung peningkatan produktivitas melalui berbagai opsi, termasuk peralihan ke komoditas tebu dan tanaman produktif lainnya. Gus Hosin juga menyerukan opsi kerjasama pengelolaan dengan skema bagi hasil dengan warga sekitar. Bahkan Gus Hosin memunculkan opsi pilot terhadap Perumda Perkebunan Kahyangan Jember agar tidak terus-menerus menjadi benalu yang menyedot penyertaan modal dari APBD Jember. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kalau kita pakai kacamata pengusaha, beban anggaran untuk belanja pegawai itu mendekati 100%, 85% itu untuk pegawai. Itu dalam algoritma dunia usaha ini udah nggak masuk. Gitu. Jadi terus kemudian yang kedua, antara penyertaan modal yang diberikan dengan dividen yang kembali kepada APBD, year to year-nya ya, tahun per tahunnya itu sangat tidak worth it. Sangat tidak masuk. Makanya tadi saya menyampaikan 2 rekomendasi kalau kita tidak mau berpikir terlalu panjang, ya dipilotkan aja, bikin aja BUMD baru di bidang agraria, ketahanan pangan atau perkebunan gitu kan, daripada kemudian kita harus menyuntik BUMD yang sudah jelas-jelas tidak menghasilkan gitu. Ya tidak sehat, ini kan jadi bakar uang saja gitu. Kemudian yang kedua, saya kasih kesempatan, mungkin direksi punya exercise lain, kayak tadi contohnya ada salah satu terobosan nanti akan dilakukan peralihan core bisnis dari sebelumnya kopi teh menjadi tebu misalkan. Kalau itu kan gampang hitungnya, biaya tanamnya berapa, selama setahun menghasilkan berapa, oh berarti Pemda menyuntikkan modal berapa, itu kan jelas kan gitu kan. Lahan itu untuk digarap oleh masyarakat, BUMD dapat penghasilannya, masyarakat dapat penghasilan dan lapangan pekerjaan. Itulah yang saya maksud. Jangan kemudian pakai KSO kerjasama dengan perusahaan pas segala itu hierarkinya terlalu panjang. Lebih garap sendiri. Langsung aja garap sendiri, langsung melibatkan masyarakat bagi hasil, misalkan 1 tahun penghasilan berapa, masyarakat dapat berapa, BUMD dapat, semuanya untung kayak gitu. Direktur Utama Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, Sofyan Sauri, menyatakan bahwa dari ekuitas 48 miliar rupiah memang hanya menghasilkan 87 juta rupiah. Namun ke depan sangat potensial untuk beralih ke tanaman tebu karena terbukti sudah menghasilkan keuntungan yang optimal. Ini kita awali untuk RC yang keperasan itu 47 hektar, sedangkan untuk yang tanam baru itu sekitar 30 hektar. Jadi total itu 77 hektar. Nah, dan ini sudah panen yang RC, ada 15 hektar sama 11 yang 7 hektar proses itu. Dan kita sudah bisa mengetahui marginnya. Marginnya itu sekitar kemarin sudah dihitung ada 500 jutaan, Pak. Kalau total 77 hektar di panen semua berapa, Pak? Itu kita targetkan di RKA 1,4 pendapatannya bersih.
Ini yang menarik kan ada 1.000 hektar tadi yang terdapat 1.000 Ya. hektar yang bisa berpotensi tanami tebu. Tebu. Hanya ke depan ada konversi itu. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk akan konversi terhadap 1.000 hektar ini? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, ini kan kita tinggal koordinasi dengan BPN keterkaitan NIB-nya untuk menambah ke luasan HGU itu untuk sebagai komoditi baru, Pak. Nah, ini prosesnya kami juga butuh, kurang tahu ini berapa lamanya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kebun Gizi Wagos binaan PLN Peduli, berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal.